Bab 3591. Tidak pernah menyangka orang asing di depannya akan begitu kuat. Pantas saja pria itu begitu percaya diri, bahkan tidak menunjukkan emosi apapun saat mengungkapkan dirinya. Ledakan hebat itu melukai seluruh tubuhnya. Itu hampir tidak hidup pada saat itu, dan ia tahu bahwa ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tepat pada saat itu, terdengar suara retakan di sebelahnya. Dia menggerakkan kepalanya dengan susah payah dan melihat Jack menekan batu yang ada di tubuhnya. Jack masih tidak menunjukkan emosi saat dia berlutut di samping harimau, dengan dingin melihatnya. Apakah kamu merasa seperti kamu yang paling pintar ketika kamu membuat rencana itu dengan orang-orang yang tidak tahu malu dan tercela itu? Kamu adalah pemenang terakhir. Bagaimana caranya kamu rasakan sekarang? Seluruh tubuh harimau bergerak-gerak saat membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada yang keluar. Kesan terakhir harimau tentang dunia adalah pria itu dengan tenang mengeluarkan pedang abu-abu dari ruang penyimpanannya. Pedang diarahkan tepat ke tenggorokan harimau. Setelah sehari, Jack dan Rudy tiba di Cloud City. Sepanjang waktu, Rudy berbicara tanpa henti. Dia terlalu bersemangat. Setelah membunuh harimau itu, Jack sebenarnya dianugerahi 50 kunci emas. Di atas 226 kunci emas dari sebelumnya, Jack memiliki total 276 kunci. Jack meletakkan semua kunci itu di panggung terbesar 9 tanpa ragu-ragu, menebus semuanya dengan harta. Rudy melebarkan matanya, jadi, gumpalan jiwa tertinggi seharusnya sangat berharga, kan? Jack mengangguk. Kuncinya berhasil memberinya sebotol kecil gumpalan jiwa tertinggi. Bahkan Jack tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya, dan bahkan ingatan para pahlawan kuno tidak menghasilkan apa-apa. Namun, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. 276 kunci emas pasti akan memberinya sesuatu yang tak ternilai harganya. Jack menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraannya. Mereka menatap kota Cloud yang besar. Setelah mereka meninggalkan Chaos City, Jack dan Rudy segera menuju ke Cloud City. Ada banyak tantangan di Cloud City, tetapi mereka tidak menarik perhatian Jack saat ini. Tidak ada yang sepenting dia membentuk avatar dunianya. Target Jack adalah Cloud Valley yang berada di dalam kota. Cloud Valley berada jauh di dalam Cloud City. Dia telah mendengar bahwa ada berbagai tantangan yang harus dilalui seseorang untuk sampai ke Cloud Valley. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat memasuki Cloud Valley adalah dengan melewati tantangan itu. Rudy berbalik dan menatap Jack. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa arti Cloud Valley bagi Jack. Membentuk avatar dunia adalah hal terpenting bagi Jack saat itu. Mungkin karena dia sudah terlalu lama berada di Chaos City, tapi Rudy merasa sedikit tidak nyaman saat memasuki Cloud City. Ada begitu banyak orang di Cloud City, dan semua orang tidak lagi saling memandang dengan waspada dan niat membunuh, tetapi hanya ketenangan. Mereka tidak diizinkan bertarung di Cloud City tanpa alasan. Meskipun para prajurit dari dunia kelas 3 dan dunia kelas 2 masih tidak bersahabat satu sama lain, tidak ada yang bertarung di dalam Cloud City. Setiap orang memiliki masalah dan tujuan mereka untuk diperhatikan. Jack berjalan melewati jalan-jalan yang ramai dan pergi ke arah timur laut. Cloud Valley ada di arah itu. Saat dia melangkah ke Cloud Valley, Rudy terkejut saat menyadari bahwa Cloud Valley memiliki lebih banyak prajurit daripada Cloud City. Bab 3592. Aku tidak tahan lagi. Aku sudah mencoba kedua sisi, dan tidak ada yang terjadi. Aku sebaiknya pergi ke tempat lain. Kurasa aku tidak bisa mendapatkan avatar dunia di dunia berputar, kata seorang pria berjubah abu-abu dengan sedih. Seorang pria yang berdiri di sampingnya menepuk bahu pria berjubah abu-abu itu, jangan sedih. Ini sangat sulit. Sudah cukup bagus jika 1 dari 5 bisa berhasil. Semua orang di sini hanya untuk menguji keberuntungan mereka seperti kamu. Hanya mereka yang memiliki bakat dan keterampilan yang dapat memadatkan avatar dunia di Cloud Valley. Saat pria itu mengatakan itu, dia menghela nafas juga. Meskipun dia tidak ikut dalam evaluasi, dia tahu tempatnya. Dia cukup berbakat, tetapi dia tidak cukup baik di depan semua master itu. Sebagian besar prajurit di sana mengeluh. Fakta bahwa mereka tidak cukup berbakat atau tidak cukup kuat. Mereka tidak sehebat yang lain di sekitar mereka dan mengeluhkan fakta bahwa mereka tidak dapat memadatkan avatar dunia.
Avatar dunia sangat berarti bagi setiap prajurit. Memadatkan avatar dunia akan secara langsung meningkatkan level kekuatan seseorang. Kemampuan bertarung mereka juga akan naik satu level, dan manfaatnya bersifat jangka panjang. Avatar dunia memiliki 9 level. Setelah mencapai setiap level, seseorang akan naik level lebih tinggi lagi. Memadatkan avatar dunia membutuhkan tempat yang penuh dengan hukum dunia. Tempat-tempat itu sangat langka, baik di dunia luar maupun dunia berputar. Di seluruh dunia Whirling, hanya Cloud Valley yang memiliki tempat seperti itu, tetapi seseorang harus mendapatkan hak untuk masuk. Rudy menghela napas. Tidak mungkin dia bisa membentuk avatar dunia dalam hidupnya. Dia hanya ada di sana untuk menonton. Namun, Rudy tidak bisa tidak menyesali kenyataan bahwa mereka yang tampak seperti Master Absolute di depan Rudy bahkan tidak berhasil masuk ke Cloud Valley. Tepat pada saat itu, dia mendengar teriakan marah, "Aku menolak untuk mempercayainya. Arai ilusi pembunuhan ini mungkin bisa menjebakku sekali atau dua kali, tapi aku pasti akan berhasil kali ini. Aku hanya ceroboh terakhir kali." Seorang pria berpenampilan bersih berteriak frustrasi. Dia tampak sangat marah dan tangannya terkepal erat. Terlihat jelas betapa emosionalnya dia saat itu. Yang di depannya mungkin adalah sesama muridnya. Orang itu mengerutkan kening tak berdaya, apa gunanya menjadi begitu emosional? Jika susunan ini begitu mudah dilalui, maka tidak akan ada begitu banyak yang gagal. Setiap kali, Anda harus menghadapi setidaknya 2 lawan. Petik 2. Pada saat kamu mencapai tahap ke-6, kamu akan menghadapi seorang prajurit yang telah menguasai tahap kedua dari teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah dan satu dengan tahap pertama. Bahkan mencapai sejauh itu berarti kamu sudah melewati 5 tahap. Itu tidak akan mudah bagi siapapun. Apakah kamu berhasil atau tidak, jangan terlalu emosional. Kamu tidak gagal karena kamu ceroboh atau karena kamu tidak cukup siap. Kamu hanya tidak mampu melewati ke-6 tahap. Pada saat kamu mencapai tahap ke-5, kamu sudah hampir habis. Pria itu jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan muridnya. Dia tidak mau menerima kegagalannya sendiri. Dia mengatupkan giginya sedikit, tampak sangat marah. Dia berkata, "Kamu salah. Akulah yang memasuki ilusi, bukan kamu. Jangan membuat penilaian seperti itu. Aku hanya ceroboh, dan itulah mengapa aku gagal. Jika aku baru saja mengubah urutannya sedikit, tidak akan berakhir seperti ini." Bab 3593. Saat dia mengatakan itu, matanya melebar. Bola matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Dia praktis memaksa kata-kata itu keluar melalui giginya yang terkatup. Orang itu terlihat seperti orang gila. Dia mencoba bernalar dengan sesama muridnya bahwa itu adalah penilaian yang salah, bahwa dia tidak lemah. Semua orang menggelengkan kepala diam-diam ketika mereka melihat bagaimana dia bertindak. Itu karena semua orang tahu bahwa rekan muridnya itu benar. Pria itu tidak mau mengakui kesalahannya sendiri dan menghadapi kenyataan bahwa dia tidak akan bisa memasuki Cloud Valley. Tidak bisa memasuki Cloud Valley berarti tidak bisa memahami hukum dan memadatkan avatar dunia. Bagi para master yang bangga, itu berdampak signifikan. Banyak dari mereka tidak dapat menerima kenyataan itu. Rudy menghela nafas, menatap Jack dan mendesah, sebenarnya, tuan-tuan itu tampaknya tidak dapat mengambil banyak mental. Mereka dapat dengan tenang menghadapi hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat menerimanya ketika mereka tidak sebaik semua prajurit yang ada di sini adalah di antara prajurit terbaik di dunianya masing-masing. Bahkan jika mereka tidak berdiri di atas, mereka adalah prajurit yang berperingkat tinggi. Namun, bahkan tidak bisa memasuki Cloud Valley pasti akan sangat mempengaruhi mereka. Jack menghela napas, menatap prajurit di sekitar mereka. Suaranya sedikit tenggelam, setiap orang harus menghadapi kelemahan mereka sendiri. Kebanggaan adalah kejatuhan terbesar manusia. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati ini, mereka juga tidak akan bisa melakukannya dengan baik di masa depan karena selalu ada seseorang lebih kuat. Dunia kelas 2 bukanlah akhir. Ada juga dunia kelas 1 setelah itu. Akan ada lebih banyak master di sana. Yang disebut ahli itu bahkan mungkin bukan apa-apa di dunia kelas 1. Jack menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika dia memikirkan hal itu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rudy, "Baiklah, ayo masuk." Rudy berkata, "Ke Killing Illusion Arai." Jack menggelengkan kepalanya,
Jika kita ingin memasuki Cloud Valley, kita harus mendapatkan pas masuk lembah. Hanya mereka yang memiliki pas yang dapat memasuki Cloud Valley. Cloud Valley sebenarnya berada di ruang yang berbeda, dan ini hanya pintu masuknya. Ada dua cara untuk mendapatkan Valley Entrance Pass. Cara pertama lebih sederhana. Kamu harus menguji kecocokan tubuhmu dengan hukum. Jika kamu memiliki lebih dari 60%, kamu akan diberikan Valley Entrance Pass. Jika kamu tidak memiliki kecocokan setinggi itu, kamu harus melalui Killing Illusion Array. Hanya dengan melalui itu kamu bisa mendapatkan izin. Aturannya sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada dua pilihan. Ketika Rudy mendengar bahwa dia melebarkan matanya, metode pertama sebenarnya sesederhana itu. Apakah kamu hanya perlu menguji kecocokanmu? Lalu, Jack, kamu akan memiliki waktu yang mudah. Kupikir kamu perlu melalui beberapa tantangan. Jack menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meskipun cara pertama sederhana, tidak banyak yang bisa langsung mendapatkan Valley Entrance Pass. Meskipun aku selalu percaya diri, aku merasa sedikit khawatir. Keterampilan seseorang tidak berarti bahwa mereka akan sesuai dengan hukum. Jack mengandalkan ingatan yang dia warisi sepanjang waktu. Itu tidak ada hubungannya dengan tubuhnya sendiri. Mengenai kecocokannya, Jack tidak begitu percaya diri. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, mereka berjalan ke tempat yang mereka butuhkan untuk menguji kecocokan mereka. Ada 66 batu di alun-alun besar itu. Bab 3594. Batu-batu itu tingginya sekitar setengah dari tinggi seseorang. Seorang prajurit harus berdiri di atas batu untuk menguji kecocokannya. Ada 9 kristal di atas batu, dan mereka akan menyala berdasarkan seberapa cocok seseorang dengan hukum yang sesuai. Namun, batu-batu itu tidak seefisien itu. Seorang prajurit mungkin tidak segera mendapatkan hasilnya dengan berdiri di atasnya. Mereka perlu menunggu beberapa saat, terkadang hingga 5 menit. Banyak prajurit yang menunggu untuk diuji, dan hanya ada 66 batu, sehingga menyebabkan antrean yang sangat besar. Untungnya, semua orang tahu bahwa menimbulkan masalah hanya akan membuang lebih banyak waktu, jadi semua orang dengan bijak mengantri. Alun-alun itu sangat besar, tetapi garis itu terbentang hingga bagian luar alun-alun. Melihat banyaknya orang di depan mereka, Rudy melebarkan matanya, berapa lama kita harus mengantri? Jam. Jack mengangguk, melihat ke kejauhan. Batu-batu itu tampak seperti hanya seukuran paku dari tempat mereka berada. Jack menghela nafas, tidak ada yang bisa dikatakan tentang situasi mereka. Mereka terpaksa mengantri dengan patuh. Jack berdiri di depan Rudy. Rudy tidak berencana mengantre, tapi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti tes. Lagi pula dia tidak perlu membayarnya. Keduanya berdiri di belakang barisan untuk batu ke-37. Rudy melihat ke atas dan melakukan estimasi di dalam hatinya. Setidaknya ada 1000 orang di depan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Ada banyak kebisingan di sekitar mereka, dan itu memenuhi telinganya. Rudy merasa kesal karenanya. Setelah sekian lama bersama Jack, ia mulai membenci keributan. Lingkungan juga. Setelah mereka berdua mulai mengantri, tak satu pun dari mereka berbicara. Itu karena mereka berdua merasa tidak akan bisa mendengar apapun bahkan jika mereka tetap berbicara. Semua orang tampak berniat mengobrol tanpa henti. Seorang pria berkumis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika saya gagal di sini, saya akan segera pergi ke sisi lain. Saya tidak akan mencoba menguji diri saya lagi. Berhentilah membuang waktu Anda. Apakah kamu pikir batu-batu itu akan membohongimu? Jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Kamu juga jauh dari mendapatkan izin, hanya 2 kristal yang menyala. Apa gunanya mengantri lagi? Saya pikir Anda hanya menolak untuk menerima kebenaran." Orang yang diajak bicara terlihat agak jelek. Semua wajahnya tampak tidak pada tempatnya. Salah satu matanya lebih besar dari yang lain, dan mulutnya bahkan miring. Pria jelek itu mengendus dengan jijik. Dia berteriak, "Apa yang kamu tahu? Begitu kamu berdiri di sana, Anda akan tahu mengapa saya ingin diuji lagi." Pria berkumis itu mengejek dan menatap pria jelek itu. Jelas bahwa pria jelek itu hanya berusaha terlalu keras. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Berhentilah mencoba memutarbalikkan hal-hal. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, bukankah akan lebih banyak orang mengantri lagi? Kamu satu-satunya yang keras kepala." Pria jelek itu mengatupkan giginya,
tampak marah mendengar kata-kata itu. Dia berkata dengan suara rendah, "Diam saja. Tes kecocokan membutuhkan tubuh dan jiwamu. Selama tes, aku terganggu oleh orang lain dan tidak berhasil mengaktifkan jiwaku, itu sebabnya aku hanya mendapat 20%. Jika kamu jadi aku, kamu juga tidak akan bahagia." Pria berkumis itu tertawa, berkata dengan jijik, "Berhentilah mencoba mencari alasan lemah untuk dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Bahkan jika kamu mengikuti tes lagi, hasilnya akan tetap sama." Bab 3595. Pria jelek itu mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar itu, tidak menginginkan apapun selain meninju pria lain. "Diam saja. Aku akan mengatakan ini lagi, tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan merobeknya." Pria berkumis itu tertawa ketika mendengar itu. "Apa? Kamu ingin memukulku? Mari kita lupakan apa yang akan terjadi jika kamu melanggar peraturan, bahkan tanpa peraturan, kamu tetap bukan tandinganku. Berhenti berpikir begitu, hargai dirimu. Kamu bukan apa-apa di mataku." Keduanya mulai berdebat lebih dan lebih. Orang-orang di sekitar mereka tidak bisa lagi menerima pertengkaran mereka. Pada saat itu, seseorang berkata dengan lantang, "Hei, kalian berdua. Diam, lihat siapa yang datang." Mereka berdua menoleh pada saat bersamaan. Jack juga tertarik, dan dia melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Beberapa pria yang berpakaian cukup mewah berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi. Orang-orang itu jelas tidak memiliki niat baik. Pada saat itu, seseorang berkata, "Prajurit dari benua Swelling Tide itu semakin berani." Itu benar, mereka mengandalkan fakta bahwa tidak ada yang ingin menyinggung orang-orang dari dunia mereka. Namun, mereka tidak dapat terus mencoba untuk mendorong batas. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi tidak ada yang tahan jika mereka terus dalam melakukan ini. Petik 2. Hei, bisakah kamu menahannya? Apakah kamu tidak tahu bagaimana orang-orang dari benua gelombang pembengkakan dan benua bintang? Orang-orang itu benar-benar bersatu. Saat mereka mendengar hal seperti ini, mereka pasti akan datang mencarimu. Itu satu hal jika mereka hanya akan menimbulkan masalah, tetapi orang-orang itu akan menempel pada Anda seperti lem, terus-menerus membuat Anda kesulitan. Tidak ada yang tahan. Jack mengangkat alis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama-nama dunia itu. Melihat bagaimana para prajurit itu berpakaian, mereka memiliki simbol khusus di pakaian mereka, jadi Jack segera melihat bahwa mereka berasal dari dunia kelas 2. Mereka tampak seperti preman di jalanan. Semua orang dengan patuh mengantri, tetapi mereka tampaknya tidak peduli saat mereka berjalan lurus ke depan. Intuisi Jack memberitahunya bahwa hanya ada satu hal yang dapat mereka coba lakukan dengan cara mereka bertindak. Rudy mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah prajurit dari dunia kelas 2 lagi. Setiap kali mereka muncul, mereka tidak pernah gagal membuatku jijik." Jack tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Beberapa dari mereka berjalan ke garis depan, dan seperti yang diharapkan Jack, mereka mendorong para prajurit yang mengantri, dengan terang-terangan memotong garis. Para prajurit di sekitar mereka tampak geram tetapi tidak berani mengatakan apapun. Beberapa prajurit tampak sangat marah, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jack mengerutkan kening, mengamati segalanya dengan cermat tetapi tetap diam. Seorang prajurit di depan Jack belum pernah melihat situasi itu sebelumnya. Dia baru saja tiba di Cloud City belum lama ini, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah para prajurit dari benua Swelling Tide benar-benar kuat sehingga tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka. Semua orang di sekitar mereka tampak tersenyum pahit atau putus asa karenanya. Seorang pria berjubah ungu berkata tanpa daya, tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka. Awalnya, beberapa berbicara menentangnya. Orang itu segera menjadi sasaran setiap prajurit dari benua Swelling Tide. Dia menjadi sasaran kemanapun dia pergi. Itu orang-orang menempel padamu seperti lem dan mereka tidak mungkin ditangani. Bab 3596. Yang paling penting, para prajurit dari dunia itu secara aneh bersatu. Saat kamu menyinggung salah satu dari mereka, mereka semua akan melawanmu. Itu karena semua orang hanya menanggungnya kecuali itu menyakiti mereka maka tidak ada yang akan repot-repot mentolerir semua itu, masalah. Rudy menggertakkan giginya. Dia membenci hal-hal seperti itu,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Bukannya dia tiba-tiba bisa membuat musuh dari semua prajurit dari benua Swelling Tide. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit terpaksa menerima ini. Tangan Rudy sedikit gemetar saat dia melihat ke arah Jack dan berkata, untungnya, kita tidak berada di depan sekarang. Kalau tidak, aku akan marah. Jack mengangkat alis saat dia menatap Rudy dengan tenang. Beberapa hal memang tidak bisa dihindari. Saat waktu perlahan berlalu, 10 jam penuh berlalu. Akhirnya hampir giliran mereka untuk diuji. Ketika hanya ada 10 orang di depan mereka, Rudy sudah bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, ini benar-benar sulit. Aku baru saja menghitungnya. Peluang untuk lolos hampir kurang dari 1:100. Sulit sekali. Jack mengangkat alis, sama sekali tidak terkejut dengan itu. Jika semudah itu, tidak akan ada begitu banyak orang yang mencoba melewati Killing Illusion Array. Tepat pada saat itu, beberapa keributan terdengar dari jauh. Jack menoleh dan melihat 3 prajurit dari Swelling Tide kontinen yang sedang berjalan melewati kerumunan dari kejauhan. Mereka berjalan sangat cepat, dan diskusi yang telah berhenti dimulai lagi, ini Cass Olsen. Bukankah mereka semua sudah pergi ke kota tingkat 2? Mengapa mereka tiba-tiba kembali? Kupikir mereka pasti mengaku kalah. Selalu ada orang yang lebih kuat. Meskipun mereka termasuk prajurit terkuat, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk mengikuti cara arogan mereka di kota level 2. Itulah mengapa mereka kembali. Mereka mungkin mencoba membentuk avatar dunia dan meningkatkan kekuatan mereka sebelum mereka mencoba kota level 2 lagi. Kamu benar, aku juga berpikir begitu. Mereka selalu penuh dengan diri mereka sendiri sebelum ini. Mereka pasti mendapati diri mereka kurang di kota tingkat 2, tetapi mereka tidak mau menyerah, jadi mereka kembali ke sini untuk memperbaiki diri. Menurutmu apa yang ada di tingkat 2 kota selain Radiant Hall? Mengapa begitu banyak yang berjuang di sana? Kudengar banyak yang mati di dalam juga. Jangan bicarakan itu sekarang. Mereka bertiga jelas-jelas ada di sini untuk memotong garis. Mereka berada tepat di antara 2 garis kita. Mereka akan segera datang. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendengar kita. Semua orang segera menutup mulut mereka. Jack mengangkat alis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Cass Olsen, tetapi dari diskusi, dia mendapatkan inti dari siapa orang itu. Cass merengut dan terlihat sangat tidak senang seolah-olah semua orang berutang banyak uang padanya. Tidak peduli siapa yang berbicara, dia akan memukuli orang itu dengan benar. Beberapa prajurit tampak ketakutan saat melihat Cass. Mereka bahkan sengaja menjauhkan diri agar ketiga prajurit itu bisa maju lebih cepat. Semakin sedikit orang di depan, dan segera giliran Jack. Rudy merasa sangat tidak nyaman tentang itu. Benar saja, mereka bertiga berdiri tepat di depan Jack. Cass dengan tenang menatap Jack seolah dia akan menamparkan Jack jika Jack tidak mengalah. Cass menunjuk ke arah Jack, pergilah dan pergilah ke belakang. Jack tertawa. Dia tidak percaya betapa sombongnya pria itu. Bahkan saat memotong antrean, dia bertingkah seperti ini. Jack menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Dia jarang marah begitu cepat oleh siapapun. Dia menatap Cass dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa? Kamu bertingkah tanpa malu-malu, tapi kamu bertindak seolah-olah kamu benar. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Bab 3597. Jack tidak merendahkan suaranya saat mengatakan itu, jadi semua orang mendengar Jack dengan jelas. Beberapa dari mereka melebarkan mata saat mereka melihat ke atas. Siapa itu? Bagaimana dia bisa berbicara dengan Cass seperti itu? Apakah dia tidak tahu bahwa Cass berasal dari klan kelas suci di benua Swelling Tide? Cass termasuk di antara 5 murid terpilih teratas di sana. Prajurit normal tidak akan pernah berani memprovokasi Cass. Swelling Tide kontinen tidak hanya bersatu, mereka juga berada di antara dunia kelas 2 yang lebih kuat. Cass melebarkan matanya tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar menolak perintahnya dan bahkan berbicara kepadanya dengan sangat kasar. Octavius yang berada di belakang Jack langsung berdiri ke depan. Dia memelototi Jack, "Brat, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu berbicara dengan Cass seperti itu?" Jack menarik napas dalam-dalam, sudah benar-benar marah. Lagi pula Jack tidak takut pada siapapun, dari manapun mereka berasal. Dia mencemooh dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa?
Apa yang memberimu hak untuk membuatku memberi jalan untukmu seperti itu? Jika kamu ingin diuji, bukankah seharusnya kamu mengantri? Apa masalahnya dengan apa yang aku berkata? Apakah kamu tidak mencoba untuk memotong antrean? Apakah kamu tidak tahu malu? Saat itu dikatakan, semua orang di sekitar Jack menahan tawa mereka. Beberapa dari mereka sudah tidak menyukai benua gelombang yang membengkak. Seluruh benua mencoba menggunakan persatuan mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak peduli siapa yang berkonflik dengan mereka, orang-orang itu akan mulai bertingkah seperti anjing gila. Dengan semua tawa, mereka bertiga terlihat sangat marah. Cass memandang Jack dengan gigi terkatup, kamu seharusnya senang dengan peraturan di Cloud City. Kalau tidak, kami sudah mencabik-cabikmu. Bibir Jack berkedut tak berdaya saat dia menilai mereka bertiga, berhentilah mencoba membuatku jijik. Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti lalat dan menggangguku? Cass sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Jika tatapan bisa membunuh, Jack pasti sudah mati ribuan kali. Tidak ada yang pernah berbicara dengan Cass seperti itu. Dia perlu memberi Jack pelajaran dan meminta Jack membayar harga atas perilakunya. Dia mengatupkan giginya dan menatap Jack, berat. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengerikan. Jack menggelengkan kepalanya dengan putus asa, aku terlalu sering mendengar ancaman seperti itu. Izinkan aku mengatakannya lagi, bisakah kau pergi saja dan berhenti menggangguku? Aku tidak peduli seberapa kuat benua Swelling Tide itu. Jika kau memiliki keterampilan, lalu ayo lawan aku. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, begitu Anda melakukan sesuatu, akan terlambat untuk menyesalinya. Cloud City bukanlah Chaos City. Mereka tidak bisa menyerang secara berkelompok. Bahkan jika mereka ingin membuatnya bermasalah, mereka harus melakukannya sesuai aturan. Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan sama sekali. Bagi Jack, akan sangat mudah menghancurkan mereka. Cass mencibir kata-kata Jack, menatap Jack, apa yang kamu katakan? Kami akan menyesalinya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Cass bahkan bertanya-tanya apakah dia salah mendengar Jack. Jack sebenarnya mengatakan mereka akan menyesalinya. Benar-benar lelucon. Apa pria itu gila? Bab 3598. Cass menyipitkan matanya ke arah Jack, dan amarahnya melonjak. Namun, dia perlahan menjadi tenang seiring berjalannya waktu. Ada yang salah dengan pria itu. Bukannya Cass belum pernah melihat orang idiot atau siapapun yang mencoba berakting sebelumnya. Orang di depannya bertindak terlalu arogan. Pria itu jelas tahu siapa dia, dan jelas tahu bahwa dia berasal dari Swelling Tide kontinen serta konsekuensi menyinggung perasaannya. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di sana. Jadi bagaimana pria itu berani melawannya dan mengatakan semua itu? Apakah pria itu tidak takut mereka membalas dendam? Apakah pria itu tidak takut disiksa? Kecuali pria itu adalah salah satu prajurit yang berdiri di atas, tidak ada cara lain pria itu akan bertindak seperti ini. Atau mungkin pria itu sengaja melakukannya. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan semua keberanian itu? Prajurit terkuat di dunia berputar sama sekali tidak berada di Cloud City. Mereka semua bergegas ke kota tingkat 2, dan tidak akan pergi dengan mudah. Mereka yang berada di Cloud City sebagian besar hanyalah prajurit yang lebih kuat. Melihat Jack, dia bahkan tidak terlihat berada di level itu. Cass menarik napas dalam-dalam ketika dia mulai berkata, apakah kamu tidak senang membuat orang lain menertawakanku? Kamu menyelesaikan tugasmu, bukan? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, tawanya sedikit berkurang. Jack mengangkat alis, tidak mengerti apa yang dia katakan. Ekspresi Cass telah berubah beberapa kali, dan tidak jelas apa yang dia pikirkan. Jack tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Itu aneh. Cass tidak peduli apakah Jack menjawabnya atau tidak karena dia hanya mencemooh dan melanjutkan, kamu bertingkah seolah kamu tidak takut pada apapun, tapi jangan berpikir kita idiot di sini. Aku tahu sebagian besar pejuang yang sangat kuat, dan tidak ada satupun dari mereka yang mirip denganmu. Jangan bilang aku tidak mengenalmu karena kamu memakai topeng. Tidak ada prajurit yang benar-benar kuat yang akan menyembunyikan wajah mereka di balik topeng. Jack mengerutkan kening, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Namun, dia masih penasaran dengan apa yang dimaksud Cass.
Cass mulai meninggikan suaranya dan berkata, bisakah kamu berpikir bahwa orang lain di sini akan menganggapmu lebih tinggi karena tindakanmu? Kamu benar-benar idiot sekarang. Kecuali jika kamu adalah salah satu dari prajurit yang berdiri di puncak, bagaimana Anda bisa memiliki keberanian untuk menantang saya dan seluruh Swelling Tide benua? Dia mengatakan semua itu dengan sangat bangga. Para penonton tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba terlihat berpikir. Meski tidak menyukai Cass, mereka harus mengakui bahwa Cass benar. Seorang prajurit normal tidak akan berbicara begitu keras bahkan jika mereka merasa memberontak. Seolah-olah Jack sama sekali tidak peduli tentang balas dendam dari seluruh benua Swelling Tide. Seolah-olah Jack tidak takut pada apapun, tapi apakah itu mungkin? Seperti yang dikatakan Cass, Jack gila, atau Jack punya motif lain? Apa motifnya? Jack tidak bisa menahan tawa setelah mendengar semua itu. Cass benar-benar memiliki imajinasi yang kuat untuk berpikir bahwa dia sedang mencoba menyelesaikan suatu tugas. Cass dengan dingin berkata, kamu pasti dikirim oleh Kendall. Aku tahu dia akan mencoba dan melakukan sesuatu di belakangku, tapi aku tidak percaya dia menggunakan metode rendahan seperti itu. Sejujurnya, kamu tidak melakukan apapun selain membuatku jijik. Kamu hanya seekor anjing milik Kendall, apa gunanya menggonggong begitu keras? Bukannya kamu benar-benar bisa melakukan apa saja padaku. Bab 3599. Hanya dalam beberapa kata, Cass telah menunjuk Jack sebagai seekor anjing dan memutuskan bahwa Jack bertindak seperti ini di bawah perintah. Semua orang tiba-tiba memandang Jack dengan berbeda. Meskipun menjadi seekor anjing sejujurnya tidak banyak, itu tetap bukan hal yang paling menyenangkan untuk didengar. Rudy sangat marah sehingga wajahnya memerah. Siapa sebenarnya Kendall? Tanda seru. Cass telah mengarang segalanya untuk menghina Jack. Pria menjijikkan itu malah menyebut orang lain menjijikkan. Seolah-olah dia bukan orang yang salah dan bukan dia yang bertindak tanpa malu-malu. Keahliannya dalam memutarbalikkan kebenaran memang patut diacungi jempol. Jack mencemooh ketika dia memandang Cass dengan dingin, berhentilah mencoba mencorengku. Kamu berbicara seolah-olah kamu mengatakan yang sebenarnya. Kamu mengatakan kepadaku untuk tidak bertindak seperti orang lain idiot, tetapi aku seharusnya memberitahumu itu. Apakah kamu lupa bagaimana konflik kita dimulai? Bahkan jika kamu idiot, setidaknya kamu harus mengingatnya. Mendengar itu, semua orang segera menyadari bahwa mereka baru mulai berkelahi karena Cass mencoba memotong antrean. Sebaliknya, Jack baik-baik saja, tetapi Cass datang untuk menyebabkan semua masalah itu. Jika Jack benar-benar ada di sana untuk tugas tertentu, bukankah seharusnya dia yang memulai konflik? Ini lebih merupakan kebetulan. Tidak mungkin ada orang yang bisa menentukan siapa Cass yang pada akhirnya akan mencoba memotong antrean. Jadi, itu benar-benar membatalkan apa yang dikatakan Cass. Bibir Cass menegang, tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, dia benar-benar mempercayai apa yang dia katakan sebelumnya, dan dia tidak hanya mengada-ada. Namun, kata-kata Jack memberinya kesadaran sesaat. Jack melanjutkan, seharusnya kamu berhenti mencoba berbohong dengan kepala kosongmu itu. Kamu dan orang-orangmu sudah begitu terbiasa dengan cara-cara tiranimu. Salahkah jika orang lain tidak mau bekerja sama? Bisakah kamu berhenti dengan pikiranmu yang menjijikkan? Dan kamu bilang aku membuatmu jijik. Jelas kamu yang membuatku kesal seperti lalat. Wajah Cass benar-benar gelap pada saat itu. Dia berkata dengan gigi terkatup, kalau begitu katakan padaku, apa yang memberimu keberanian untuk melawanku dan seluruh benua Swelling Tide? Jangan bilang kamu tidak peduli sama sekali. Tidak mungkin ada orang yang percaya itu. Petik 2. Bibir Jack berkedut saat dia tersenyum dingin, aku hanya tidak suka caramu yang menjijikkan. Setelah mengatakan itu, Jack tidak bisa diganggu untuk mengatakan hal lain. Orang di depan Jack sudah menyelesaikan ujiannya. Hanya 3 kristal yang menyala, artinya orang itu hanya 30% yang sesuai dengan hukum, jauh dari 60% yang dibutuhkan. Orang itu menutup matanya dengan sedih. Itu terlalu mustahil, terlalu sulit untuk mendapatkan pas masuk lembah dari bebatuan di sini. Orang itu menghela nafas saat dia perlahan berjalan pergi. Begitu orang itu pergi, Jack tidak segan-segan berjalan menaiki batu itu. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi untuk Cass. Bibir Cass berkedut saat dia menatap Jack dengan marah. Tatapan itu dipenuhi dengan kebencian yang intens.
Bab 3600. Semua prajurit di sana memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, bahwa Jack sudah tamat, dan bahwa benua Swelling Tide tidak akan pernah melepaskannya. Tindakan Jack tidak hanya menantang Cass tetapi juga seluruh benua. Dengan bagaimana para prajurit dari benua itu, mereka tidak akan pernah melepaskan Jack. Mereka akan menargetkan Jack tanpa henti. Kecuali pria bertopeng itu akhirnya mati di tangan mereka, mereka tidak akan pernah menyerah. Beberapa prajurit merasa sedih untuk Jack sementara yang lain merasa geli. Jack sama sekali tidak peduli tentang bagaimana orang lain berpikir. Pada saat itu, fokus penuhnya tertuju pada batu itu. Setelah dia berdiri di sana dengan kokoh, energi samar menyelimuti tubuh Jack, dan sebuah suara lama terdengar di benaknya, fokuskan perhatian penuhmu. Panggil semua energi sejatimu dan gunakan seluruh energi jiwamu untuk melebur dengan energi ini. Jack menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya seperti yang dikatakan suara tua itu, memasukkannya ke dalam energi tipis di sekelilingnya. Waktu perlahan mengalir, dan batu itu akhirnya menunjukkan hasil setelah sekitar 5 menit. Jack menunduk dan mengangkat sebelah alisnya. Ada kilatan keterkejutan di wajahnya. Setelah itu, dia mendengar beberapa tawa. Aku bertanya-tanya seberapa kuat kamu. Kamu hanya sampah. Hanya 2 kristal yang menyala. Dengan kecocokan seperti itu, tidak mungkin kamu sekuat itu. Bocah, berhentilah mencoba berakting di depanku. Kamu sudah diekspos. Kamu baru saja diperintahkan untuk menantangku. Seekor anjing utuh. Octavius juga mulai tertawa, mengejek, orang ini mungkin mengira tidak ada yang bisa mengeksposnya jika dia cukup menyombongkan diri. Sepertinya dia benar-benar memaksakannya. 2 kristal yang menyala berarti kecocokan 20%. Meskipun kecocokan tidak dapat menentukan kekuatan seseorang, jelas betapa lemahnya kamu dengan tingkat kecocokan itu. Jika kecocokanmu rendah, seberapa kuat teknikmu? Menguasai teknik membutuhkan bakat. Seorang prajurit harus kuat dalam segala hal untuk menguasai teknik tingkat tinggi. Kompatibilitas rendah pada seseorang berarti pemahaman mereka juga buruk. Mereka tidak akan bisa memahami hukum, dan hanya di bawah hukumlah atributnya. Itu sebabnya Octavius berkata bahwa kompatibilitas rendah berarti seseorang tidak akan bisa menguasai teknik yang kuat. Mereka sudah terbatas dalam pemahaman. Jack mendesah. Dia benar-benar terkejut dengan hasilnya. Lagi pula, dia menggunakan teknik peringkat Dewa Badai. Dia seharusnya tidak memiliki kecocokan yang begitu rendah, tapi sepertinya memang begitu. Dia hanya cocok 20%. Jack mengerutkan kening memikirkannya. Dia tiba-tiba mengerti, dia tidak mengandalkan pemahamannya untuk mencapai tempatnya. Seseorang harus maju atas kemampuannya sendiri, tetapi jalan Jack ke depan telah diaspal oleh ingatan yang dia miliki, dan Jack hanya perlu berjalan di sepanjang jalan. Itulah mengapa Jack maju dengan sangat mulus. Semua kesulitan yang dialami setiap orang tidak ada artinya bagi Jack. Itulah mengapa Jack tidak pernah menyadari tingkat kecocokannya yang rendah. Jika dia maju sendiri, Jack mungkin masih berada di West Churchisted. Jack menghela napas, tidak memikirkannya. Tidak ada gunanya karena hasilnya tidak mengubah apa yang harus dilakukan Jack. Dia perlahan berjalan dari batu. Rudy adalah yang berikutnya. Rudy melebarkan matanya tak percaya. Jack terkejut dengan hasilnya, tapi Rudy sangat terkejut. Bersambung.